kerja 3 itu ada kita konstruksi pendidikan seni apa yang menurut kita ideal. Nah, dari beberapa lembar kerja sebelumnya itu yang saya pelajari itu beberapa ideologi dari mulai fundamentalisme kemudian sampai ke kritisisme dan juga humanisme. Nah, itu masih sedikit memang yang saya ambil sebagai landasan untuk di sini, tapi saya akan mencoba Bapak Ibu. Jadi untuk latar belakangnya atau pendahuluannya, nah jadi bermunculan berbagai ideologi seperti yang kita sudah pelajari pada lembar kerja sebelumnya itu melahirkan perdebatan konseptual. Jadi kalau kita lihat beberapa ideologi sebelumnya itu terlahir atas bantahan. Jadi semisal fundamentalis itu lebih ke sesuatu yang tidak inginkan perubahan, tetapi disanggah oleh ideologi-ideologi yang selanjutnya seperti misalnya liberalis, lebih ke kebebasan, dan ada juga sampai anarkis dan kritisisme. Selanjutnya dari kebermunculan berbagai ideologi itu muncullah pengelompokan yang saya dapat dari sumbernya dari O'Neill. Tetapi memang pengklasifikasian ideologi ini sebenarnya beragam. Kebetulan untuk O'Neill sendiri membagi ke dalam 6 bagian, dari mulai fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, sampai dengan radikalisme. Ini sebenarnya tidak hanya O'Neill saja, tetapi juga pendapat Peirce dan juga McLaren. Nah, tapi sebenarnya ada lain lagi yang mengatakan kalau klasifikasi dalam pendidikan dalam ideologi itu ada yang berdasarkan dikotomis konservatif dan liberal, kemudian realistik dan idealistik. Nah, itu sumber lain lagi menyatakan seperti itu. Tapi saya menggunakan yang O'Neill. Nah, kemudian selama perkembangan itu dilanjutkan dengan adanya konferensi dunia yang lebih memfokuskan pada pendidikan seni yang diadakan di Portugal tahun 2006. Nah, ini pendidikan seni itu mulai dipertanyakan bagaimana ideologi yang ideal dalam pembelajaran pendidikan seni. Nah, kemudian dari keberagaman itu sendiri, saya menanggapinya belum tentu itu ideal apabila diimplementasikan di Indonesia atau mungkin negara yang memiliki karakteristik mirip dengan di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini di sini kondisinya itu adalah kita memiliki keberagaman budaya yang khas, ya, atau bisa kita sebut dengan uniqueness. Kemudian kita punya berbagai suku, kemudian agama, keberagaman itu memberikan keunikan dan karakteristik dari masing-masing. Akhirnya dari situlah muncul pertanyaan bagaimana konstruksi ideologi pendidikan seni yang ideal di Indonesia dengan latar belakang negara masyarakat multikultur. Nah, dari permasalahan ini saya mencoba untuk melihat karakteristik pendidikan seni itu terlebih dahulu. Untuk karakteristik pendidikan seni, sebenarnya peran pendidikan seni sendiri itu adalah menularkan keterampilan seni dan memfungsikan seni. Jadi menularkan keterampilan itu seperti halnya transfer ilmu, bagaimana mengajarkan seni kepada masyarakat. Nah, itu kemudian ada juga yang memfungsikan seni. Nah, seni itu
dijadikan sebagai media di dalam edukasi, di dalam kaitannya dengan pembelajaran kepada masyarakat. Nah, selain itu ada juga pendapat ini ya dari Plato dan juga John Dewey ini, bahwasanya pendidikan itu pendidikan itu harus didasari dengan seni, dan juga ada ya istilah seni pendidikan melalui seni. Nah, itu diungkapkan oleh John Dewey. Nah, kemudian dari beberapa pendapat-pendapat itu ya, intinya seni itu seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk kepentingan itu sendiri. Nah, dari beberapa konteks itu akhirnya saya mencoba lagi untuk melihat sedikit pendidikan di Indonesia. Itu ada pendapat juga yang menyatakan kalau dipengaruhi oleh ideologi liberal. Nah, tetapi ada juga karena gerakan reform di Eropa itu menjadikan gerakan pendidikan itu lebih ke akhirnya pemenuhan alamiah anak untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri masing-masing. Nah, tetapi dalam kasus di Indonesia itu saya melihat sebuah kita itu terdiri dari keberagaman budaya, ada suku, agama, ras, antar golongan. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sementara seni itu juga membutuhkan keterbukaan perubahan, tetapi seni juga tidak seharusnya meninggalkan tradisi yang ada. Nah, ini mungkin saya menyebutnya dengan kompleksitas kemajemukan Nusantara ya, atau Indonesia. Kemudian seni itu juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi, tetapi di dalam kebebasan itu ada etika dan norma. Kita masih terbatas etika dan norma yang ada. Kemudian seni itu sifatnya lebih abstrak ya, tetapi di sisi lain ada golongan juga yang seni itu memerlukan sebuah terukuran atau keakuratan. Nah, dari situ saya mencoba untuk menjadikan ini dalam analisis SWOT. Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang besar dalam pengembangan penyatuan kesenian sesuai dengan kekhasan masing-masing budaya dalam Nusantara. Nah, ini saya menangkap ini adalah sebuah kekuatan sekaligus peluang. Nah, tapi sebenarnya kelemahan itu dalam keberagaman itu bisa timbul kasus misalnya terkait dengan yang kaitannya perpecahan ya, atau mungkin intoleransi, tidak menghargai terhadap perbedaan. Nah, oleh karena itu dari semua itu sebenarnya ada peluang juga untuk mewadahi peleburan suku, agama, ras, intinya berada dalam satu wadah Nusantara. Nah, tetapi di sisi lain ancaman antara strength dan ancaman ini adalah keterbukaan terhadap perbedaan itu. Kita seni itu pasti butuh sesuatu yang terbuka ya, tetap bebas ya maksudnya ya, tetapi tetap itu di Indonesia ada yang namanya norma, adat istiadat, dan juga etika itu perlu. Nah, tetapi juga antara kelemahan dan ancaman itu di sini ada peluang ya untuk memberikan jalan tengah, bahwasanya seni adalah sesuatu yang abstrak, misterius, tidak ada parameter keterukuran. Nah, dari situ saya memandang kalau Indonesia ini lebih cocok dengan ideologi pendidikan seni Nusantara, yang mana di dalamnya itu
merupakan model pemikiran pendidikan seni itu sebagai jalan tengah terhadap sebagai pemersatu perbedaan budaya bangsa Indonesia. Nah, yang tujuannya itu mengakomodasi atau meleburkan sekat-sekat keberagaman. Jadi Nusantara itu kan merupakan representasi kemajemukan Indonesia dengan ragam budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ideologi itu punya istilahnya apa ya, dalam satu badan itu ada bagian-bagian seperti utopia, idea, prinsip, dan strategi. Nah, mungkin ini secara singkat saya sampaikan di sini. Intinya utopia ini apa ya, mengakomodasi keberagaman dari budaya yang ada di Indonesia. Nah, memang ideologi ini sebenarnya tidak bebas dari yang ada sebelumnya, tetapi lebih memberikan jalan tengah. Jadi ada kebebasan di dalam seni, tetapi di negara kita itu tidak bisa yang sepenuhnya bebas. Kemudian ada juga tradisi yang memang harus kita selalu jaga, tapi di ideologi ini tidak tertutup juga dengan perubahan yang baru. Nah, apabila ini sekiranya dijadikan semacam prinsip ya, berarti prinsipnya itu menghilangkan sekat-sekat keberagaman budaya. Pikir jika ini menjadi strategi dalam pendidikan seni, keutamaannya adalah melalui pendidikan seni itu kita menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan untuk pembelajarannya, saya berpikir ini bisa melalui hybrid learning. Nah, kemudian mungkin kalau disajikan dalam bagan itu posisinya seperti ini. Jadi seni Nusantara itu berada di jalan tengah di antara jadi di dalam kemajemukan itu ada satu sisi seni itu menuntut kebebasan, tetapi tidak bisa sepenuhnya bebas. Jadi ada pembatasan. Tapi ada pandangan lain bahwasanya juga kita harus terbuka terhadap perubahan. Tetapi ada yang dalam artian anti terhadap perubahan. Nah, ini seni Nusantara ini masih mewadahi terhadap apa tadi mungkin saya menyebutnya lebih ke kompleksitas ya. Nah, kalau yang empiris rasional ini saya terpengaruh berapa yang ideologi sebelumnya, seperti mungkin kritisisme itu jalan tengah antara empiris dan rasional. Terus kemudian kebebasan itu lebih ke liberalisme. Jadi ini ada penggabungan sih, lebih ke penggabungan dari ideologi-ideologi yang sudah ada sebelumnya, dan ideologi ini berusaha untuk menjadi jalan tengah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, selanjutnya mungkin ada masukan dari teman-teman. Mohon izin Pak Eko untuk masuk. Silakan langsung saja Bu pada Bu Nadia. Ya. Baik, terima kasih Bu Nadia Sigi Prameswari. Selamat luar biasa hari ini sudah mempresentasikan dengan baik. Yang pertama, saya menarik dengan ideologi pendidikan seni Nusantara yang disampaikan langsung oleh Bu Nadia Sigi. Yang pertama, di sini ada yang namanya adanya tingkat berpikir begitu. Jadi tingkat berpikir itu adalah ada statement kebebasan, kemudian jadi adanya kebebasan, kemudian adanya pembatasan, adanya terbuka perubahan, adanya ahli perubahan.
adanya empiris dan adanya rasionalitas, adanya budaya adat dan adanya agama. Yang terakhir tidak terukur dan di sini bisa terukur. Pertanyaannya Bu Nadia. Pertanyaannya adalah bagaimana Bu Nadia mengkombinkan antara ideologi pendidikan seni Nusantara dengan kebijakan saat ini. Ini sangat menarik dalam diskusi hari ini, karena kegiatan ini betul-betul karena di Bu Nadia sudah ada statement namanya kalau di dalam analisis adanya analisis SWOT Bu Nadia. Jadi adanya kebebasan, adanya pembatasan. Nah, ini mohon sharingnya Bu Nadia, bagaimana merespon tentang pendidikan seni khususnya di kebijakan saat ini. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Bu Arina atas pertanyaannya ya. Jadi memang pertanyaannya adalah mengenai bagaimana kebebasan seni ya dalam kebijakan yang ada saat ini. Jadi memang kebijakan itu dari dari ada kaitannya banyak dengan politik, kemudian dari pemerintahan ya, yang memang kita harus istilahnya ketika kebijakan itu sudah disahkan ya, ketika kebijakan itu sudah dikeluarkan ya, misalnya kebijakan yang terkait dengan kurikulum ya, kemudian kebijakan lainnya yang terkait dengan pendidikan ini. Nah, intinya di ideologi pendidikan seni Nusantara ini ya kita tetap mengakomodasi adanya kebijakan itu, tetapi memang yang sumber yang menjadi penekanan utama di sini itu adalah kita berusaha untuk mewadahi dan memberikan strategi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi dengan adanya ideologi pendidikan Nusantara ini yang gabungan, yang bisa dikatakan saya menggabungkan beberapa ideologi yang sebelumnya. Nah, itu diharapkan itu akan saling melengkapi, karena ketika kalau kita misalnya bicara ideologi liberalis yang mungkin sudah diterapkan di negara seperti ada penelitian sebelumnya itu ya meneliti misalnya di California atau di Amerika itu pendidikan kritis itu sudah diterapkan, bahwa kebijakan di sana itu harus justru anak-anak itu harus kritis dan harus memberikan kritik yang terhadap pemerintahan, dan itu dari SD itu sudah seperti itu pembelajarannya. Dan kita melihat karya-karyanya itu kritik itu begitu frontal sekali. Ada yang tentang misalnya mengkritik Trump, mengkritik seperti itu. Nah, itu saya rasa itu tidak tepat apabila diaplikasikan di Indonesia. Pastinya kita tetap harus memperhatikan adanya pembatasan waktu itu bebas dan ya tidak ada bebas, tetapi tidak ada batasan sama sekali. Nah, memang kebijakan itu kadangkala itu tidak menjadi tidak maksimal di dalam cita-cita pendidikan seni itu sendiri. Nah, itu tapi memang apabila kita hanya mengedepankan kebebasan yang dalam arti tidak terbatas itu, nah itu akan menimbulkan mungkin permasalahan yang kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di sini di pendidikan seni Nusantara ini yang diutamakan adalah mengenai persatuan dan keutamaan persatuan dan kesatuan dari kemajemukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Arina.
Baik, terima kasih Bu Nadia. Semakin betul-betul kami pirsa bagaimana untuk melihat dari kacamata Bu Nadia dari sisi perspektif positif. Saya kira bagus sekali. Selamat untuk Bu Nadia Sigi. Matur suwun. Ya, semoga menjawab ya Bu Arina ya. Mohon maaf ini Sudah. tadi apa namanya ada notifikasi di tempat saya agak nggak apa-apa. Iya. Lambat kayaknya nih. Sangat menjawab Bu Nadia, jadi sangat sependapat karena ini ya betul-betul cara pandangnya menjawab dari bagaimana kita diajak berpikir untuk ideologi pendidikan seni Nusantara. Setidaknya mulai dari tingkatan dasar, kemudian bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana kekuatan analisis SWOT sebagai landasan teori tersebut. Nggih, saya kira sangat menjawab sekali. Selamat Bu Nadia. Iya. Terima kasih ya Bu Arina. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ini saya mohon masukan karena masih sebenarnya ini ya belum final banget teman-teman. Tapi ya saya bisa untuk menyampaikan di awal. Ya, terima kasih Bu Nadia. Yang kedua. Ya. Ya, ini terima kasih ya Bu Nadia Sigi sudah mengawali untuk menyampaikan hasil dari pemikiran ideologi pendidikan seni yang akan diterapkan ya. Ini ideologinya adalah ini saat ini zamannya banyak orang-orang yang mencari popularitas dengan membuat satu ideologi sendiri gitu ya Bu ya. Ini juga mau membangun seperti itu, ideologi pendidikan seni Nusantara. Baik Bu Nadia, ideologi pendidikan itu kan sudah seperti yang disampaikan Pak Eko tadi bahwa sudah ada ideologi besar yang sudah muncul sebelumnya. Itu. Nah, dengan dibentuknya nanti ideologi pendidikan seni Nusantara ini, pijakan apa atau ideologi besar apa yang paling mempengaruhi dari ideologi yang dibuat ini adalah ideologi pendidikan seni Nusantara, dan ideologi besar mana yang ditentang di dalam ideologi pendidikan seni Nusantara ini. Itu Bu Nadia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Maria atas pertanyaan yang diberikan. Kalau ditanya apa ya mengenai dari beberapa ideologi yang paling apa ya yang paling mempengaruhi di situ, sebenarnya saya tuh justru malah berusaha untuk istilahnya apa ya mencampurkan semua ideologi. Jadi kalau mana itu ya saya rasa semua ini saya tarik gitu, saya pertimbangkan dari segi kelebihan dan kekurangannya. Jika misalnya liberalis kita ingin mengakomodasi kebebasan individu kan tidak mungkin. Nah, sehingga dengan adanya ideologi Nusantara ini dibatasi. Nah, tetapi juga kalau dari segi apa ya konservatisme itu yang lebih anti perubahan, ya sebenarnya ideologi ini juga tidak juga sih. Ideologi nasional Nusantara ini, seni Nusantara ini justru malah terbuka terhadap perubahan. Tetapi juga tradisi yang ada itu dipertahankan. Jadi intinya ideologi ini sebenarnya lebih di jalan tengah atau di apa ya, jalan tengah atau jembatan. Sebenarnya agak sedikit terinspirasi dari ini sih kritisisme. Ketika kita melihat sejarah dari kritisisme sendiri, kritisisme itu lahir karena adanya ini ya jalan tengah ya, sesuatu yang sifatnya itu empirisme dan rasionalisme. Nah ini maksud saya di ideologi
seni Nusantara ini ya jalan tengah terhadap semua ideologi-ideologi yang sudah ada. Karena apabila dikaitkan dengan kasus-kasus di Indonesia itu sendiri, ya saya merasa ada semacam mungkin ada sesuatu yang menjadikan ideologi yang sudah ada sebelumnya itu terasa belum sepenuhnya itu ideal, dan kalau ditetapkan itu masih ada sisi lemahnya. Jadi ini posisinya adalah di lebih di jalan tengah itu. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran saya, Bu Maria. Kemudian ini dipengaruhi dari apa ideologi fundamentalisme enggak, Bu Nadia? Ada nggak di situ? Kalau fundamentalisme itu sebenarnya juga ada pengaruh juga, karena memang tidak ada kalau fundamentalisme, karena kan penolakan terhadap modernitas ya. Sorry. Ini kalau di ideologi ini terbuka terhadap sesuatu yang baru. Tetapi memang kita juga tidak meninggalkan tradisi yang ada. Itu. Kemudian kalau dikatakan anti perubahan juga tidak. Jadi terbuka juga terhadap perubahan. Jadi konservatisme juga bukan. Nah, tetapi kalau terinspirasi dari yang kritisisme, merupakan tadi jembatan antara, karena kan sebelumnya itu di kritisisme itu antara empirisme dan rasionalisme itu tidak bisa ketemu. Nah, kalau ini sifatnya lebih ke mewadahi semua ideologi yang ada. Jadi kalau ditanya lebih condong ke mananya sih, ya ada pengaruh-pengaruh itu ya, tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih condongnya ke apa gitu. Atau mungkin kalau Bu Maria sendiri memandang ini lebih condong ke mana? Begini Bu Nadia, karena di Indonesia itu pendidikan itu ada yang di bawah pendidikan yang dari pemerintah, walaupun ini juga nantinya dari pemerintah ya. Kemudian juga ada pendidikan yang di bawah yayasan-yayasan itu yang yayasan-yayasan dari keagamaan tertentu yang kuat gitu Bu. Itu apakah ini nanti kira-kira aplikasinya itu karena ideologi yang dipakai oleh pendidikan di yayasan-yayasan itu mereka akan mempunyai kecenderungan ke fundamentalisme ya. Itu. Nanti ketika dimasukin Nusantara ini apakah kira-kira gitu ya Bu ya. Mudah apa tidak gitu di Indonesia ini? Ya itu memang itu kendala yang dari dulu kita hadapi ya. Bahwasanya kalau di yayasan yang kaitannya keagamaan itu kadang sangat sulit untuk menerima masukan yang ada, dan dia punya semacam ini sendiri, pemikiran sendiri yang memang berbeda daripada yang lain, dan itu sangat mempengaruhi kebijakan di dalamnya. Nah, tetapi sebenarnya di seni Nusantara ini, makanya di sini ada juga agama, ada kaitannya juga dengan budaya atau adat. Ya, sebagaimana budaya itu akan terus berkembang ya, dan akan terus mengalami transformasi gitu. Sementara di dalam adat istiadat itu juga adanya pembatasan, dan itu seringkali berseberangan mungkin ya dengan kalau tadi dikatakan dengan kebijakan yang pendidikan di agama seperti itu. Nah, jadi saya rasa memang itu mungkin tidak mudah bagi pendidikan yang tadi dikatakan ke yayasan agama tertentu gitu. Tetapi setidaknya di dalam ideologi ini itu juga tetap mengakomodasi bahwasanya kan misalnya agama mempertentangkan seni tertentu seperti itu.
atau larangan atau apa. Nah itulah fungsinya di seni Nusantara ini, ketika kebebasan terhadap budaya itu tidak diharapkan tidak melanggar atau tidak istilahnya menyinggung agama yang ada, seperti itu. Siap-siap. Monggo yang lain. Semoga bisa menjawab. Sampun cekap. Baik, saya pikir tidak harus ada titik temu, Bapak-bapak dan Ibu. Ya, beginilah diskusi. Ya, apakah iya yang disampaikan itu tepat? Apakah iya juga yang ditanyakan juga tepat? Kan kita belum tahu semuanya. Nah, nanti kita kupas semuanya di akhir. Tapi ini menunjukkan diskusi yang sangat menarik, bahwa untuk merumuskan pendidikan seni saja yang paling ideal di Indonesia itu aja rumit gitu ya. Rumit. Sebagian orang peneliti praktisi di lapangan mengkritisi berbagai kebijakan pendidikan. Padahal menyusunnya sendiri juga ribet juga ya, memikirkan tentang pendidikan sendiri. Nah, nanti kita diskusikan lebih jauh. Baik, selanjutnya ya, yang kedua saya silakan di antara Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan hasil lembar kerjanya. Makasih Bu Nadia. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan yang lain, Ibu Bapak. 3 paling tidak yang bisa paparan hari ini. Beri nilai-nilai humanis. Tapi menurut saya hal tersebut bisa kita konstruksikan dengan kajian-kajian yang memadai. Pertama, kita harus melihat humanisme Barat sendiri. Humanisme itu banyak ragamnya seperti Fardiman untuk didefinisi tidak tunggal, sehingga rumit untuk ditarik dalam konteks-konteks kekinian. Bahwa humanis, lihat ya slide-nya Bu Nadia. Sudah kelihatan ya? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Ya. Humanisme Barat itu mungkin jauh di era Romawi ya, Romawi kuno, tapi kalau boleh kita lihat pada konteks peradaban yang lebih modern, ya mungkin abad pertengahan. Kalau kita baca literatur Renaissance ya, mungkin sekitar 1500-an, pencerahan. Renaissance ini saya anggap dalam konteks budaya adalah klasik yang kedua, karena klasik pertama itu di era Yunani ya, mungkin di era Helenisme. Maka Renaissance itu menurut saya adalah klasik kedua. Ini saya melihatnya dari konsep perkembangan seni dan budaya, bukan pada konsep filsafat. Maka pencerahan ketiganya mungkin sekitar era-era romantik ya, atau kalau di musik itu era siapa nih? Mozart dan Beethoven, dan barulah di era modernisme baru kalau istilah dalam musik, atau mungkin juga di era postmodernisme. Jadi itu yang bisa kita lihat periode-periodisasi sebagai bentuk humanisme. Maka di era postmodernisme sebagai pijakan humanis kontemporer menurut saya ya, masih ada bau Marxisnya. Marxis itu kelihatan neo-Marxisnya, artinya ada tafsiran ulang terhadap Marxis khususnya oleh mazhab Frankfurt misalnya, atau juga Marxis oleh mereka yang di luar mazhab Frankfurt, misalnya Lyotard dan mungkin Foucault, dan karena mereka tidak bagian dari Frankfurt ya, mungkin juga termasuk pemikir kontemporer lainnya, Derrida dan lain-lain. Tapi pemahamannya bahwa dalam konteks pendidikan disebutkan ada neo-Marxis yang menurut kita setelah membaca O'Neill cenderungnya berpaham Marxis ini adalah progresif dan pragmatis harusnya, pragmatis itu yang dekat pada liberalisme, karena liberalisme masih ada pengaruh Marxisnya. Tetapi membedakannya di era humanisme kontemporer adalah adanya pengaruh eksistensialisme, itu menurut pembacaan saya, karena misalnya mereka frustasi dengan masa-masa pasca Perang Dunia Kedua, pembantaian Yahudi di Eropa dan lain-lain, sehingga mereka berpikir ulang terhadap totalitarisme atau sesuatu yang sifatnya kemutlakan atau totalitas, itu ya, sehingga muncul eksistensialisme menjadi pemikiran ulang, termasuk juga psikologi humanistik atau juga
psikologi yang terkait dengan psikoanalisis. Itu yang perlu kita pahami, bahwa semua itu dari konteks itu, maka ada penolakan terhadap penyeragaman, maka ada mengakomodir individualisme. Individualisme juga bagian dari liberalisme yang di atas, tapi yang dimaksud adalah keunikan, bukan individualisme dalam konteks kapitalis, walaupun nanti tergiring ke sana gitu. Itu menurut pembacaan saya. Maka humanisme pendidikan itu berakar menurut Knight dalam Arbayah ya. Ini terpaksa saya harus benar-benar menggunakan referensi karena buta sekali dengan ini, yaitu pada pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Itu menurut saya kaitannya dengan postmodernisme tadi. Bahwa pragmatisme ada di liberalisme, baik dia sebagai liberalisme, liberasionalisme, ataupun mungkin juga yang paling terakhir adalah anarkisme yang apa itu? Paulo Freire itu. Progresivisme juga ada ya di dalam anarkis. Tapi membedakan konsep humanisme di sini menurut saya harus dipertimbangkan dengan eksistensialismenya. Itu dikutip dengan Knight Arbayah. Tapi saya akan tidak menggunakan slide karena tadi boleh diizinkan dengan apa adanya. Tetapi sebenarnya era-era postmodernisme dan humanisme postmodernisme yang sekarang ini memunculkan kecurigaan baik dari humanisme kaum kiri, bahwa di sana ada terbuainya atau pelemahan daripada sebuah perubahan karena terlalu berpikir pada individualisme, akhirnya terjebak menurut mereka karena adanya filsafat eksistensialisme dan psikoanalisis misalnya. Karena psikoanalisis adalah mengakomodir keunikan individu. Sehingga orang curiga bahwa jangan-jangan di era postmodernisme ini akan memunculkan tradisionalisme baru gitu ya. Sehingga perubahan tidak akan sebuah angan-angan saja. Itu yang dimaksud oleh kritik dari mereka yang berhaluan kiri. Tapi rata-rata mazhab Van Vluet dan beberapa kaum postmodernisme dia tidak masuk pada konteks itu. Mereka berpikir ulang terhadap sebuah apa istilahnya sebuah perubahan. Mereka menginginkan ada dialektika, dialogis, sehingga harus dipikirkan hal-hal yang individualis. Jadi istilah mereka bukan lagi hanya kenyataan yang kita acuannya atau paradigmanya, tapi juga harus ada sesuatu yang individual. Kalau kenyataan itu realis, itu konsep-konsepnya Marxis. Tapi kalau individual itu ada konteks-konteks religiusnya, itu yang dimaui. Maka menurut saya kelemahan-kelemahan dari konsep dari humanisme kontemporer itu harus ditutupi dengan ideologi yang lain seperti Pancasila dalam konteks kita. Kenapa? Karena Pancasila sekalipun dia merupakan ideologi terbuka, tetapi dia juga merupakan ideologi yang punya prinsip, yaitu prinsip-prinsip dari sila pertama hingga sila kelima. Hanya sila pertama lah yang akhirnya membuat semua sila-sila yang lain itu memiliki acuan dasar, sehingga Pancasila tidak selonggar humanisme Barat yang benar-benar mengakomodir dalam konteks pluralisme, dalam konteks perayaan perbedaan, dan lain-lain. Sehingga neo-Marxisme mungkin akan berhadapan dengan Pancasila yang sedikit mengikat. Dia ideologi terbuka tapi diikat oleh sila-sila itu sendiri. Menurut saya sampai di sini adalah perlunya humanisme itu digabung dengan Pancasila. Cuman masalahnya adalah humanisme itu memiliki situs-situs dalam pergerakannya. Paulo Freire itu adalah sekalipun kritis, dia situs dari humanisme kontemporer. Ivan Lech ya harusnya juga menjadi situs dari humanisme kontemporer. Tapi Pancasilais, saya rasa dalam konteks Indonesia sulit mencari situs-situsnya. Karena sifatnya adalah eksperimen-eksperimen itu tidak memadai dalam civil society, itu belum teruji dalam konteks zaman dan konteks ekonomi, itu maksudnya. Sehingga perlu ada kajian-kajian yang kuat sehingga Pancasila itu situsnya jelas. Artinya karena konteks bernegara kita, Pancasila sendiri hanya sebagai landasan-landasan yang ada dalam buku tapi sulit diwujudkan dalam konteks nation state kita, sehingga juga berpengaruh pada konteks kebudayaan kita mengenai Pancasila. Jadi menurut saya ideologi ideal dari pendidikan itu salah satunya dalam konteks kita adalah humanisme Pancasilais. Itu sampai di situ dulu mungkin Pak Eko diskusi saya, karena saya baru akan sangat sulit menyelesaikan tugas dari Pak Eko nih. Tapi sangat terima kasih. Sampai kumis saya saja tidak saya gunting. Baik, langsung di moderatori sendiri Pak Ukmi. Oke.
silakan. Oke, Pak Eko. Makasih teman-teman. Mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Hukmi, luar biasa sekali gitu ya, apresiasi dalam mengerjakan tugasnya Pak Eko sampai tidak potong kumis itu. Itu menunjukkan bahwasannya Pak Hukmi totalitas begitu ya. Kalau Ya, dalam walaupun nggak selesai gitu ya. Baik, sebentar Bu Arina. Nggih. Saya memprediksi orang-orang seperti Pak Hukmi ini suka dengan tantangan yang semacam ini. Oh, gitu Karena ya. dari awal nih sudah terpetakan ya, mana yang orang-orang yang dalam paradigmanya itu pedagogik banget. Bu Arina ini kan pedagogik banget ya. Kemudian Pak Hukmi ini agak-agak filosofis nih. Nah, ini kan kemudian yang lain berada di antara itu ya. Silakan dilanjutkan Bu Arina. Baik. Mudah-mudahan aja Pak. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini Pak Hukmi luar biasa sekali. Jadi hari ini tuh membahas tentang humanisme begitu. Humanisme itu ketika kita berbicara humanisme di negara, itu kita bisa melihat yang namanya adalah teropong kacamata humanis punyanya Albert begitu. Nah, humanis itu punyanya Albert yang saya baca itu adalah bagaimana memperjuangkan ibaratnya memperjuangkan kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah mensukseskan bersama masyarakat. Jadi humanisme itu adalah betul-betul memahami, memperjuangkan terwujudnya kemanusiaan khususnya di bidang pendidikan yang demokrasi, yang melalui pengetahuan, yang melalui pengalaman, yang melalui akal. Sehingga humanis ini terbentuk untuk kebijakan pendidikan, yang kebijakan pendidikan itu bisa diterima di semua khalayak. Karena humanis itu pada dasarnya adalah kita bisa memahami cara berpikir, kemudian resolusi tentang bagaimana perkembangan pendidikan, bagaimana perkembangan tentang ketika pendidikan ini harapannya ini bisa humanis, bisa mencerdaskan semua begitu. Tetap contoh nih di sekarang Pak Hukmi. Jadi humanis yang sekarang itu kan kalau kita sekarang itu merdeka belajar ya Pak Hukmi ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang humanis yang saat ini, itu humanis yang merdeka belajar. Jadi Mas Menteri punya program yang namanya Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan sebagainya. Nah, inilah humanis yang kita terapkan bersama bahwasannya harapannya kepentingan pemangku kebijakan itu harus bisa menerima, ibaratnya harapannya pemerintah itu bisa diterima masyarakat melalui Merdeka Belajar. Kalau untuk Pak Hukmi nih, dari diskusi hari ini kan bagus sekali. Bagaimana mempersepsikan antara humanis yang teorinya yang disampaikan Pak Hukmi tadi dengan transisi, jadi ada namanya humanis sejarah, kemudian humanis saat ini atau kontemporer. Monggo Pak Hukmi bagaimana bisa melihat dari sisi kebijakan saat ini, khususnya di pemerintahan saat ini. Matur nuwun. Makasih Bu Arina. Baik. Sebenarnya kita baik pro dan kontra terhadap kebijakan kampus Merdeka Belajar itu. Pro kontra itu kita tak tahu landasan masing-masing apa, tapi kalau kita lihat konsepnya itu sebenarnya bagian dari usaha untuk memberi misalnya ini mengakomodir aspirasi yang kemungkinan ada beberapa pembelajar itu mungkin merasa harus merasakan beberapa ilmu atau pengalaman-pengalaman di luar sistem di luar lembaga mereka. Itu yang paling penting bahwa itu ditampung ya, diakomodir. Tapi persoalan ideologi, karena kita kembali pada konteksnya adalah ideologi, kembali pada konsep ideologi sebenarnya bukan hanya sesederhana itu, karena itu baru teknis-teknis dari ideologi. Ideologi itu mencakup bukan hanya sistem, bukan hanya terkait dengan biaya pendidikan, bukan hanya masalah menampung
mengakomodir keinginan-keinginan sifatnya proses pendidikan saja, tapi juga banyak kaitannya dengan hal lain seperti kata Pak Eko kemarin, ada apa istilahnya, ada idenya, ada prinsipnya, matrik yang kemarin itu ya, sehingga kita tergambar gitu bahwa ideologi itu mencakup yang luas dan dia adalah basisnya itu ideologi, baru nanti ada sistem dan teknis dan pendekatannya. Saya rasa itu adalah salah satu jalan untuk semakin memerdekakan, artinya semakin mengakomodir keinginan-keinginan. Dan humanis kontemporer sebenarnya juga, ini istilah kita aja kontemporer, karena tidak mampu menyebut humanis sekarang itu, karena biar berbeda dengan humanis di era romantik mungkin gitu ya, yang dikritik oleh kaum romantik, yaitu humanis di era pencerahan awal dan lain-lainnya, sehingga istilah kita sementara aja. Tapi siapalah kita ini ya membuat istilah itu ya. Tapi bolehlah untuk diskusi sekali ini bahwa humanisme kita hari ini yang kontemporer ini memberi, artinya kaitannya dengan yang tadi, memberi kebebasan, keunikan tadi, individualitas tadi, kebebasan, tetapi juga itu ya kaitannya, artinya yang dilakukan kementerian itu sudah bagian dari untuk mencoba memanusiakan manusia dalam konteks pendidikan, karena katanya maunya kan memanusiakan manusia gitu. Ada jalan, tapi itu tidak menyeluruh, karena ideologi bukan hanya persoalan pendekatan saja, tapi banyak lagi yang harus dilakukan. Belum lagi kita bicara pada strata di bawah, maksudnya adalah pendidikan di menengah, pendidikan dasar dan lain-lain. Itu mungkin baru pendidikan perguruan tinggi. Tapi alhamdulillah itu adalah salah satu jalan, walaupun tantangannya banyak. Tantangannya apalah, misalnya masalah sistem, fasilitas, sarana prasarana, maksudnya juga terkait yang teknis sekali, transportasi dan lain-lain, itu juga belum bisa menyeluruh dilakukan. Sementara tanggung jawab negara adalah sampai sangat yang paling dasar gitu ya. Jadi ideologi itu menurut saya basis, bukan hanya sekedar pendekatan dan teknis. Banyak ya, tapi itu adalah salah satu menurut saya untuk mengakomodir konsep ideologi yang humanis itu. Itu menurut saya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Hukmi. Memang nggak apa-apa. Ini suaranya. Nggak apa-apa. Itu salah satu mengakomodir. Ini suaranya. Halo. Ya, nggak apa-apa. Saya bisa bertanya Pak Hukmi. Oke. Ya silakan Pak. Oke. Kata Pak Eko langsung ya Pak Eko ya, sekalian moderatornya. Ya Pak Hukmi. Silakan. Silakan Pak Adi. Pak Adi, speakernya Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Hukmi atas kesempatannya ya. Tapi mohon maaf nanti kalau saya hanya bisa sedikit memberikan barangkali untuk bahan pertimbangan ya. Karena tadi saya melihat menyinggung persoalan yang Pak Hukmi masukkan itu lebih kepada seri filsafatnya. Saya kemarin kebetulan sambil mencari pada posisi humanis, saya melihat satu filsafat memang benar yang seperti Anda katakan dalam Romo Mangun ya, di Garlinya itu, yang terpenting dalam pendidikan Indonesia itu saya rasa bagaimana di dalam kaum humanis ini memandang proses kemanusiaan terhadap manusia, dan itu diterapkan dalam sebuah pendidikan lebih kepada yang demokratis, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan mengembalikan pada spirit yang pernah dimiliki manusia. Itu yang barangkali yang kaum humanis perjuangkan untuk sebuah pendidikan dalam posisi ini. Itu satu. Terus sebentar Pak Hukmi. Sebentar Pak.
Nah, bagaimana humanis, pertanyaannya kalau tadi saya memberi ini aja, maksudnya untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang pertanyaannya, apakah pola-pola humanis dalam kondisi yang sekarang ini atau kedepannya nanti diterapkan dengan posisi online ini, sedangkan pada masyarakat kita ini kan ada keterbatasan. Atau sedikitnya pertanyaannya menuju, apakah pola-pola yang berlaku pada saat pandemi ini bagian daripada humanis gitu, dalam pendidikan khususnya untuk seni. Terima kasih Pak Hukmi. Terima kasih Pak Adi. Di masa COVID ini kan masa yang tidak diduga, masa darurat ya. Tapi banyak hikmah yang kita dapat. Contohnya saya bisa kuliah jauh dari Riau ke Semarang, itu mungkin juga dikondisikan oleh COVID ya. Itu hikmahnya begitu. Tapi kalau terkait dengan humanis sendiri, sebenarnya darurat kita ini bukan persoalan basisnya, bukan persoalan ideologinya ya, lebih pada persoalan, maksudnya adalah bahwa negara itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, itu dari dulu dilakukan sampai hari ini, sehingga sekarang dilakukan juga. Kalau memang persoalannya adalah sesuatu yang abstrak, misalnya keseriusan, keikhlasan, itu memang konteksnya adalah humanis, tapi itu kan sangat abstrak. Konkretnya tidak ada konkret yang baru. Maksudnya adalah bentuk dulu tidak daring, sekarang daring, itu hanya gambaran-gambaran yang sifatnya teknis gitu. Konkretnya kan bukan itu. Konkretnya adalah membuat sebuah sistem, mengakomodir keunikan-keunikan yang dimaui humanisme tadi, dan satu lagi adalah meniadakan penindasan ya, dalam konteks pendidikan yang kata Pak Eko dulu. Saya rasa dalam keadaan yang sekarang ini tidak jauh berbeda dengan sebelum COVID. Hanya berbeda adalah teknis, bukan pada konteks nilainya, karena humanisme itu nilai. Kalaupun bahwa kita sekarang ada itikat baik dari pemerintah, itu sifatnya abstrak, bahwa itu sangat humanis. Konkretnya kan harus dilakukan. Konkretnya misalnya membuat kebijakan yang tidak menindas, itu mungkin di sekolah yang paling perlu ya, bukan di perguruan tinggi mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi sekolah menengah, sekolah dasar mungkin itu masih kelihatan, karena menurut pakar-pakar pendidikan yang saya baca, karena itu awam buat saya, kurikulum kita masih ada sisa-sisa itu, sisa-sisa untuk menindas, katanya begitu. Itu di luar kepakaran saya, di luar kepakaran saya untuk memahaminya, perlu ada pembelajaran lebih jauh. Tapi berdasarkan literatur yang ada itu, bahwa konteks humanisme atau tidaknya sesuatu yang ideologis itu banyak bukan pada teknis sebenarnya, tapi pada materialnya. Misalnya kurikulum, mata pelajaran, terus struktur dari sebuah sistem, terus guru juga. Guru itu juga kadang-kadang satu sisi dia sebagai alat penindas juga, karena dia adalah ujung tombak dari pendidikan ya. Tapi satu sisi dia juga ditindas kalau mengamati dari literatur kritis gitu. Jadi guru itu posisinya posisi yang ambigu. Satu sisi ingin menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan tadi, tapi satu sisi dia juga ditindas juga, dan akhirnya juga menindas, karena dalam konsep Freire sendiri menyebut bahwa kadang-kadang orang yang tertindas itu kadang-kadang ada kesempatan kembali menindas ya Bu Nadia ya, kalau kita baca kritik Freire itu dalam persoalan kenyataan sosial itu ya, makanya dia ingin ada partisipasi yang lebih humanis. Nah, sekarang itu mungkin tidak ada korelasi kontekstual antara teknis kita di era COVID ini dengan konsep-konsep yang mendasar dari ideologi, terutama dari humanisme. Kalaupun ada, itu sesuatu yang abstrak, misalnya keikhlasan dari pelaku kebijakan, itu adalah humanisme juga, tapi itu sangat abstrak, bukan sebuah sistem. Jadi humanisme atau ideologi itu harus tersistem dia dalam sebuah negara kita, tersistem dia dalam sistem pendidikan kita. Itu yang menurut kita. Dan menurut Romo Mangunwijaya, kalau Romo Mangunwijaya dulu kan hidup di era reformasi. Dia tidak hidup di era milenial ini, dia hidup di era reformasi, dan tidak lama setelah itu, setelah reformasi dia meninggal. Saya masih ingat waktu itu, belum tahun 2000 kalau tak salah dia sudah meninggal.
dia kan acuan apa yang dikritisinya adalah Orde Baru. Dan Orde Baru dengan kekinian jauh berbeda. Orde Baru masih banyak apa istilahnya kebohongan-kebohongan bahwa masih ada sekolah berbayar. Kalau sekarang kan tidak. Kemajuannya sudah cukup ada baik. Misalnya uang sekolah itu dari tingkat dasar sampai menengah itu tidak berbayar lagi SPP-nya ya. Tapi tetap saja bahwa negara kita yang seperti ini ada celah-celah untuk melakukan berbagai hal yang negatif gitu ya. Saya rasa itu Pak Adi, intinya adalah era sekarang itu tidak kontekstual untuk persoalan menariknya pada mengakomodir persoalan humanisme itu, kecuali yang abstrak mungkin, desak darurat. Makasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Ya, makasih sama-sama. Baik, saya pikir kita lanjut ke Ibu Maria ya, Bapak dan Ibu, karena waktu terbatas. Saya ucapkan terima kasih Pak Hukmi. Terima kasih Pak Eko. Oke, nanti saya beberapa boleh diizin lagi nanti tidak tugas saya itu masih harus ya. Ini tidak masalah. ya. Ya, tidak masalah Bapak-bapak dan Ibu, silakan dilengkapi saja lembar kerja 1, 2 dan 3 dan puncak dari mata kuliah ini adalah di lembar kerja 3. Ibu Bapak, puncak mata kuliah ini lembar kerja 3. Sebenarnya kalau tim dosennya itu berdua, dua-duanya internal UNES, itu materi kan dibagi 2. 1 materi awal, materi tentang pendidikan dan sejarah ideologi. Kemudian setelah itu adalah rekonstruksi ideologi hasil pemikiran Bapak Ibu setelah UTS oleh dosen kedua ya. Tapi karena tim dosen yang kedua ini adalah dosen tamu, ya, biasanya karakteristik dosen tamu itu kan memberikan sesuatu yang di luar dari struktur itu ya. Biasanya beliau punya kemakaran apa dan kaitkan dengan mata kuliah ini. Nah, jadi demi menjaga struktur mata kuliah ini supaya tetap utuh, Bapak Ibu tetap mendapat sesuai dengan learning outcome mata kuliah ini, maka saya perlu menyampaikan dari awal sejarahnya sampai dengan ending ini dalam bentuk penugasan ini gitu. Jadi LK3 adalah puncak dari harapan mata kuliah ini Bapak Ibu sebenarnya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Saya silakan Ibu Maria. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hukmi, bahwa ideologi pendidikannya adalah Pancasila. Bahwa perubahan paradigma pendidikan di Indonesia itu tetap berorientasi pada pendidikan yang berbasis pada masyarakat yang luas, yang majemuk. Kemudian untuk itu perlunya materi-materi pendidikan dengan berbagai kecakapan hidup atau life skill yang diberdayakan kepada generasi ke generasi agar mereka memiliki standar kompetensi yang tinggi dan tidak tercerabut dari akar kehidupan sosial budaya Indonesia sendiri. Untuk itu, untuk dapat mengoptimalkan fungsi pendidikan, maka dalam proses memanusiakan manusia, humanisasi ini, sehingga peserta didik dan masyarakat memiliki kesadaran secara personal maupun kolektif bahwa pendidikan yang membebaskan masyarakat dari dominasi ideologi tertentu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yakni dengan membangun bahwa pendidikan di Indonesia itu akan berlandaskan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Bukan akan ya, sebenarnya ideologi ini sudah berjalan gitu. Nah, jadi dalam hal ini adalah pendidikan berdasarkan Pancasila, bukan hanya sebagai slogan saja, tetapi dalam perwujudannya itu menggunakan prinsip bahwa dalam pendidikan itu kita juga mempelajari pendidikan tentang Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu diajarkan mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan yang paling tinggi. Itu adalah pendidikan melalui
prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan untuk mewujudkan nilai-nilai dan falsafah dari Pancasila itu sendiri dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hukmi sama pendidikan yang menurut saya itu relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan Bu Nadia dengan kemajemukan tadi, kemudian kemasyarakatan di Indonesia, keberagaman, ini ideologi yang sudah dipikirkan oleh pendahulu sampai saat ini itu menurut saya masih sangat relevan. Itu Bapak Ibu, hubungannya tadi ikut menjawab pertanyaan Pak Hadiatmo untuk Pak Hukmi tadi, untuk saat ini kondisi COVID itu seperti apa untuk humanisme, seperti halnya saat ini pembelajaran semua melalui daring, hampir 2 tahun juga, itu memanusiakan manusia di sini itu betul-betul dunia pendidikan di sini sangat mengeman manusia, jadi mengeman kehidupan manusia. Kadang-kadang ya sudah pendidikan disampaikan melalui jalur-jalur atau melalui online yang hasilnya itu memang tidak semaksimal kalau pendidikan dengan menggunakan luring atau blended itu, karena betul-betul dunia pendidikan itu ngeman manusia, mending tidak sakit gitu daripada nanti spekulasi semua diajarkan luring tapi sakit, apalagi kalau sampai meninggal gitu. Sangat disayangkan karena misalnya saja di satu universitas satu dosen yang misalnya sudah wafat gitu karena COVID ini. Jadi yang menyayangkan dan ngeman itu banyak sekali karena sudah berapa banyak investasi yang sudah diberikan ke dosen tersebut dan berapa banyak kontribusi yang sudah diberikan dosen tersebut kepada institusi. Gitu. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan, walaupun ini belum sempurna juga dari awal ketika diminta untuk membuat bagaimana ideologi pendidikan yang tepat untuk pendidikan seni sekalipun, ya menurut saya belum berubah pikiran tetap pendidikan dengan ideologi Pancasila. Maturun. Di moderator sendiri Bu Maria. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, monggo kita berdiskusi lagi. Oke, boleh bertanya ya Bu Maria ya. Iya, Bapak. Jadi saya mana tahu ini membantu saya nanti. Ya. Ini sedikit agak licik ya. Bagaimana bisakah menurut Ibu ideologi Pancasila kita ini, memang kalau kita baca dari sila-silanya sangat humanis. Tapi nanti kenyataannya bahwa konteks bernegara kita itu mungkin belum sepenuhnya demikian. Sejauh mana kira-kira bisa diimplementasikan Pancasila itu untuk suatu menjadi menjadi kehidupan yang humanis itu sendiri? Itu pertama dalam konteks bernegara, otomatis dalam konteks pendidikan. Kira-kira seperti apa yang Ibu bayangkan sehingga Pancasila itu bisa diterapkan, diejawantahkan istilahnya kan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hukmi. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya Pancasila itu pendidikan itu ya kita tetap sampai saat ini tuh pendidikan Pancasila itu tetap diajarkan karena memang pelaksanaannya sampai dengan saat ini belum bisa 100% berhasil gitu, sempurna 100%. Untuk itu saat ini tetap diajarkan terus-menerus gitu dan malah ditambah dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dan bahkan setiap 2 hari sekali kami setiap jam 10 itu harus mendengarkan Pancasila melalui Zoom.
Jadi setiap jam 10 pagi hari ini kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, hari berikutnya kita mendengarkan Pancasila. Dan semua pegawai di UNES itu standby di depan Zoom, kemudian kita mendengarkan Pancasila itu. Artinya itu sudah setiap hari. Kalau misalnya makan 3 kali sehari, kita setiap hari dimakanin seperti itu saja, kadang-kadang pelaksanaannya juga belum bisa sepenuhnya, Pak. Itu harapan pemerintah juga dengan adanya penambahan kuantitas untuk bisa lebih selalu diingatkan, didengarkan, dengung-dengungkan itu ya. Tadi majemuk harus ambil titik tengahnya, mungkin bahasa lainnya dari Bu Nadia tadi ya, ambil jalur tengahnya itu. Halo, kurang mendengar. Ya, gangguan sinyal sepertinya Bu Maria. Iya, gangguan sinyal. Ya. Betul, Pak. Sudah on lagi. Ya. Ini lainnya frozen gitu sampai mana tadi saya ngomong. Sepertinya Pak Hukmi juga sudah bisa menangkap deh. Yang justru baru pada ininya, bahwa kita udah lakukan secara kuantitatif, tapi belum lagi implementasinya sempurna, kata Ibu. Baru sampai situ saya tangkap. Iya, kuantitas belum sempurna. Seperti halnya gini Pak, pendidikan tentang Pancasila itu sendiri. Dan saat ini Pak, sebagai contoh di UNES, di Universitas Negeri Semarang, itu kami sebagai pegawai itu setiap hari harus mendengarkan Pancasila, teks Pancasila Pak. Setiap jam 10 pagi standby. Kalau memberikan pemantik ya, saya hanya memberikan pemantik terhadap kuliah ini, mudah-mudahan ini bisa membangun pemikiran kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.